Jadi para ulama yang ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma' itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan ilmiah, kajian dari pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali bersama Al-Ustaz Dr. Awandi Tirmizi hafizahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan dari bab wasiat, dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah fillah dan akhwat untuk bertanya dalam pembahasan ini. Silakan yang bisa menyampaikan di line telepon 0218236543. Demikian juga di nomor yang sama untuk pertanyaan via chat WhatsApp. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, langsung saja kita mulai, dan kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fadhal. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tasihhul wasiyah bikulli ma fihi naf'un mubah ka kalbin saidi wa kalb al-ghanam alladhi yahrisuha li'anna al-wasiyata tabarrun fasahhat fil mali wa fi ghairi al-mal mimma yubahu al-intifa'u bih kal hibbati wa hadha la khilafa fihi idza kanat al-wasiyatu fi ta'atillah. Dan apapun yang bisa dimanfaatkan secara mubah seperti anjing buruan dan kambing sah untuk diwasiatkan. Anjing penjaga kambing. Penjaga yang digunakan untuk menjaga. Karena wasiat merupakan bentuk tabarru, kebaikan, maka sah untuk setiap harta dan selainnya dari perkara-perkara yang dari objek wasiat yang memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Hal ini seperti hibah dan tidak ada perselisihan di dalamnya apabila wasiat tersebut di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih dalam objek wasiat. Telah sebelumnya harta tentu mubah manfaatnya, bisa juga yang tidak harta tetapi bisa diambil manfaat. Seperti anjing yang berguna, yang terlatih untuk berburu atau menjaga kambing atau menjaga kebun. Sekarang mungkin bahkan anjing yang digunakan oleh polisi, anjing apa namanya? Herder. Bukan. Anjing yang digunakan oleh polisi untuk mengetahui pelaku tindakan kejahatan, anjing pelacak. Pada dasarnya anjing tidak boleh diperjualbelikan, tetapi dia mempunyai manfaat yang mubah. Apa manfaat anjing? Gunakan untuk berburu. Anjing berburu boleh dipakai. Jelas dia mewasiatkan anjingnya ini kalau dia wafat untuk si fulan,
ya, atau anjing yang terdidik untuk menjaga hartanya. Itu seperti orang-orang gurun, mereka mengembalakan kambing, itu kambing bergerombolan dengan pengembala satu orang. Kambing gerombolan mungkin ada 40, 80, mungkin 100. Ya, kalau ada mara bahaya sendirian tentu tidak mampu untuk menghadangnya. Maka biasanya pemburu memiliki pengembala memiliki anjing penjaga. Ya. Bila ada hewan yang akan menyerang kambing tersebut, anjing tersebut melakukan tindakan dan pengembalanya pun tahu. Ya. Atau anjing yang digunakan untuk menjaga perkebunan agar maling tidak datang masuk ke perkebunan mengambil isi kebunnya. Ya. Ini untuk yang tiga ini, manfaat dari anjing itu boleh, tapi tetap anjing tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau diwasiatkan boleh. Sama seperti hibah, dia menghibahkan anjingnya yang bermanfaat tadi, itu boleh, tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini, selagi untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Lanjut. Nah. Wa tasihhu al-wasiyah bima fihi naf'un mubah min an-najasati kaz-zait al-mutanajjis li'annahu yajuzu intifa'u bih fajaza nakluhu ila al-ghairi bil wasiyati kama law wahabahu lahu. Dan demikian juga sah wasiat dari objek atau barang yang memang memiliki manfaat mubah dari najis, dari hal-hal atau benda-benda yang najis seperti zait, minyak yang terkena najis. Karena diperbolehkan untuk memanfaatkannya, maka diperbolehkan untuk memindah kepemilikan kepada yang lain dengan wasiat, sebagaimana diperbolehkan diberikan atau dihibahkan kepadanya. Nah. Ya, kemudian najis dalam syariat bukan harta, tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia memiliki manfaat yang halal untuk digunakan. Contohnya minyak yang terkontaminasi najis. Ada minyak goreng, baik minyak sawit atau minyak kelapa atau minyak lainnya, kemudian subhanallah tikus masuk ke dalam kaleng minyak itu dan mati, berarti ini minyak mutanajis. Bisa dipakai ya enggak? Ya, karena najis. Untuk menggoreng tentu tidak mungkin. Boleh dia jual, tentu tidak boleh. Tapi boleh dimanfaatkan, boleh. Untuk apa? Umpamanya untuk minyak penerangan. Anda bikin lampu teplok, berikan minyak yang najis tadi, mutanajis tadi. Kalau diperjualbelikan tidak boleh. Tapi karena dia ada manfaat mubah seperti tadi, maka dia boleh diwasiatkan. Dia punya umpama satu drum banyak 100 liter minyak goreng, qadarullah mutanajis, jatuh, lupa dia menutup, jatuh tikus dan mati di sana berbangkai 3 hari. Tikusnya dia buang. Ini dia bisa mengatakan, kalau saya wafat, itu satu drum tadi ya berikan untuk X masjid sebagai sebagai lampu penerangan di masjid itu. Ya. Walau ada selisih para ulama, yang mutanajis ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh dipakai untuk penerangan di masjid, karena abunya berarti ada abu najis. Jadi kan ada jelaganya kan, ada hitam-hitamnya. Tapi jumhur para ulama tidak. Ini sudah terjadi istihalah, perubahan wujud.
dari minyak dibakar, kemudian muncul jelaga. Ya, jelaga sesuatu yang mubah. Dan dia adalah wujudnya yang baru. Dia boleh diwasiatkan, tapi diperjualbelikan tidak boleh. Fadhal. Wa tasihul wasiyah bil ma'dumi kalladhi tahmilu amatuhu na'am aw syajaratuhu lianna al-ma'dum yasihu tamallukuhu an tariq salmi an tariq salami wa an tariq al-musaqat fa idha saha mulkuhu bi tariq al-mu'awadah saha tamallukuhu an tariq al-wasiyah allati hiya tabarru'un min babi awla wa ahra. Dan demikian juga sah wasiat dengan sesuatu yang belum ada, seperti janin yang ada pada kandungan budak wanita atau apa yang akan dihasilkan oleh pohon. Karena sesuatu yang tidak ada sah untuk dimiliki dengan cara diserah terimakan dari atau dengan cara musaqat. Dengan cara akad salam. Dengan cara akad salam, sahih. Dengan cara akad musaqah. Nah, dengan cara akad salam atau dengan cara akad musaqah. Maka apabila sah kepemilikannya dengan cara adanya muawadah ganti, maka sah kepemilikannya dengan cara wasiat sebagai suatu bentuk tabarru', dan ini lebih utama dan lebih layak. Nah, ya. Menjual belikan barang yang tidak ada. Ya, belum ada dia. Maka ini mengandung gharar dan para ulama tidak membolehkannya. Seperti kalau dia mengatakan, ini budakku hamil. Ya, aku beli, dia hamil. Ini janinnya ini saya jual. Atau ada orang yang ingin beli, dia punya sapi atau kambing yang rasnya mahal. Kalau sudah lahir, harganya mungkin jutaan, puluhan juta. Dia ingin beli pada saat masih dalam janin. Ini jual belinya tidak boleh. Ya. Begitu juga menjual, dia membeli buah yang belum matang. Dia melihat ini pohon rambutan sekarang sudah berbunga. Ini semua buahnya, tapi saya tunggu matang. Saya ambilnya nanti matang. Saya beli semua buah yang ada di pohon ini dengan harga 10 juta rupiah, umpamanya. Ini tidak sah, sepakat para ulama. Tidak ada hadis larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi bolehkah ini diwasiatkan? Jawabannya boleh. Wasiat beda dengan jual beli. Kenapa? Karena dia dengan akad salam, akad jual beli salam, ya boleh dia lakukan tanpa menyebutkan dari sapinya yang ini, dari kambing yang ini. Dia mengatakan, saya jual kepadamu anak sapi varietas unggulnya sama sapi Bali. Dia punya sapi Bali 3. Sekarang belum ada yang lahir lagi, sedang kandung. Ya, perkiraan lahir umpamanya tanggal 11, tanggal 1/12/2025. Untuk space waktu dia akadkan, saya jual kepadamu yang sedang hamil sekarang ada 5 ekor umpamanya. Saya jual kepadamu, saya serahkan tanggal 5 Desember 2024 2 ekor anak sapi Bali, ya, dengan harga kalau sekarang umpamanya 5 jutaan. Kalau sudah lahir harganya nggak dapat segitu, 7 jutaan. Dinamakan dengan akad salam. Boleh, boleh. Akad salam boleh. Begitu juga dia salam buah. Asal tidak dia tunjuk pohonnya, ya, dia punya pohon rambutan. Pohon rambutan tadi sudah mulai berbunga.
kalau dia jual itu tidak boleh. Tapi kalau dengan akad salam, saya jual kepada Anda rambutan sebanyak, biasanya panennya 100 kilo. Ya, sebanyak 70 kilo dengan harga umpamanya 700.000 rupiah, bayar sekarang, serah terimanya biasanya panennya tanggal 10 Oktober umpamanya. Serah terimanya 10 Oktober. Rambutannya bukan dia bilang rambutan pohon saya yang ini, tapi rambutan ini namanya jenis rafi'ah. Dia jual dengan mengatakan rafi'ah. Ini boleh akad salamnya. Beda tadi kalau dia mengatakan saya beli dari pohon ini. Karena kalau dia tidak berbuah atau buahnya terkena hama, terjadi gharar. Tapi kalau dengan spek tadi gagal panen buahnya, dia wajib menyerahkan pada tanggal itu dari pasar dia beli, speknya sama, dia serahkan. Ya. Karena boleh dia lakukan akad salam dan akad musaqah padanya, dia wasiatkan pun boleh. Nah, tapi wasiatnya dengan mengatakan seperti tadi. Baik. وتصح الوصية بما لا يقدر الموصي على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء لأن الموصى له يخلف الموصي نعم في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي وكذلك لا يضر عجز الموصي موصله عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرع فمتى استطاع الموصى له استلامها أخذها وإلا بطلت كالإرث. Demikian juga sah wasiat kepada sesuatu atas sesuatu yang tidak mampu diserah terimakan oleh pemberi wasiat, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air. Karena orang yang mewasiatkan kepadanya, penerima wasiat menggantikan dalam hal-hal yang diwasiatkan tersebut dan tidak membahayakan ketidakmampuan untuk diserah terimakan pada saat wasiat, pada saat waktu wasiat ditunaikan. Karena sesungguhnya wasiat itu akan tertunaikan kecuali pada waktu, tidak akan tertunaikan kecuali pada saat wafatnya orang yang mewasiatkan. Maka demikian juga tidak membahayakan tidak mampunya orang yang diberikan wasiat untuk menerima pada saat wafatnya orang yang memberikan wasiat. Karena ini merupakan suatu bentuk tabarru', maka kapan orang yang menerima wasiat mampu untuk menerimanya, maka dia mengambilnya. Kalau tidak, maka menjadi batal bagikan, dan ini seperti waris. Ya. Pada dasarnya menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan tidak sah. Ya, Anda punya sapi, sapi Bali, qadarullah lepas dari kandang. Ya, punya 5 ekor, 1 ekor lepas. Kemarin ada orang nanyain, ya mau pengen dia harga dengan 20 juta. Sekarang lepas, lalu Anda telepon dia, Pak, sapi saya entah kemana, saya tidak tahu. Terus gimana Pak? Kalau kamu boleh saya beli Pak 10 juta, kemarin kan 20 juta. Kata dia, udah saya jual kepada kamu 10 juta. Lari ke arah mana Pak? Saya mana tahu lari ke arah mana. Kalau saya tahu saya nggak bakal jual, saya kejar. Ya udah saya beli ya Pak ya. Ini 10 juta, dia bayar. Ya, ini jual belinya tidak sah. Ya, mungkin dapat dia untung 10 juta. Tidak dapat dia rugi 10 juta. Ini gharar, ini judi sama. Nah, karena itu memperjualbelikan barang yang tidak bisa diserah terimakan tidak sah. Dia punya burung
yang sudah terlatih, burung bioka atau burung yang suaranya bagus, subhanallah, ya, sudah pernah ada yang nawar dengan harga ratusan juta, dia nggak jual. Qadarullah, waktu dia mandiin itu burungnya terbang lepas. Dia bilang, siapa yang mau beli itu? Biar kemarin ada yang 200 juta, sekarang 100 juta aja boleh dah. Itu tidak bisa, tidak sah. Begitu juga ikan di air. Kalau kolamnya, dia punya kolam besar, luas, terhubung ke laut, lepas dia ke laut ikannya, ya, kan dia jual, itu tidak sah. Tapi kalau dia wasiatkan, boleh. Ya, berwasiat tadi karena mengandung gharar kan ya. Wasiat itu adalah bagian dari hibah. Hibah dengan sesuatu yang gharar boleh. Boleh. Ya. Ya, kebiasaan kita di Indonesia bila ada teman nikahan anaknya mengundang Anda, biasanya Anda mengasih hadiah dalam amplop. Kan gharar itu. Isinya bisa nominalnya kecil, bisa nominalnya besar. Gharar. Tapi karena dia hadiah, boleh. Atau biasa tetangga memberikan hadiah ke tetangga lain dalam tertutup. Ya. Bisa jadi sesuatu yang mahal, makanan atau apa, bisa jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Gharar. Boleh, boleh. Tapi kalau jual beli tidak sah. Ya. Wasiat dia bagian dari hibah. Hibah yang dikaitkan dengan wafatnya dia. Maka hukumnya juga menjadi boleh. Maka ketika dia mengatakan, sapi Bali saya hilang, kalau saya wafat, itu saya wasiatkan untuk lembaga tahfiz X. Ya, alhamdulillah, lembaga tahfiz tadi terimalah wasiat tadi, dia cari kemana-kemana dah. Ketika wafat, ketika masih hidup, ya lihat aja dulu kemana, cari-cari. Jangan terlalu serius, capek nanti. Karena belum menjadi milik Anda. Seperti itu. Ini boleh hukumnya. Wa tasihul wasiyatu bima la yamlikuhu al-musi kami'ati dirhamin la yamlikuha fa in malakaha al-musi 'inda mautihi sahhatil wasiyatu wa illa batalat li'anna al-musa bihi ma'dumun fi waqti nafadil wasiyah fatubtilu kama law adamul mawhub fa innahu tubtal hibah fakadzalikal wasiyah. Demikian juga sahnya wasiat kepada sesuatu atau harta yang belum dimiliki oleh pemberi wasiat. Seperti seseorang mewasiatkan 100 dirham yang belum dimilikinya. Maka apabila dia telah memiliki 100 dirham tersebut yang memberikan wasiat pada saat kematiannya, maka sah wasiatnya. Apabila belum memiliki, maka batal. Karena barang yang diwasiatkan belum ada pada waktu tertunaikannya wasiat, maka menjadi batal. Sebagaimana ketika seseorang memberikan sesuatu yang tidak ada, maka menjadi batal hibahnya. Demikian pula dalam perkara wasiat. Ya, begitu juga sekarang dia tidak punya uang. Ya. Tapi pengen berbuat baik, pengen dapat pahala, maka dia mengatakan sekarang, kalau saya wafat, ya 100 juta, uang saya 100 juta untuk lembaga dakwah X, untuk media televisi Roja. Sekarang nggak punya dia tulis itu wasiat. Sah itu sekarang, tidak ada masalah. Ya. Lalu subhanallah wafat, ada di rekeningnya 400 juta. Yang 100 juta berarti sah wasiat karena kurang dari sepertiga. Sah. Ya. Maka ketika itu para ahli warisnya menyerahkan yang 100 juta tadi kepada
lembaga dakwah atau televisi Roja umpamanya. Sama dengan hibah. Hibah sedang tidak memiliki apa-apa. Ya, andai tadi pada saat dia wafat pun tidak ada dia memiliki 100 juta. Itu tulisan wasiat gimana? Udah, ahli warisnya tinggal sobek-sobekin kertasnya itu. Begitu juga orang yang hibah. Kalau saya terima hasil penjualan tanah saya 10 miliar, 100 juta saya hibahkan kepada kamu nak, atau kepada kamu Ustadz, atau kepada tetangga yang baik ini. Sekarang ada, tidak ada. Belum terjual 10 miliar. Ya. Qadarullah sampai dia wafat tidak pernah terjual itu tanah 10 miliar yang dia tawarkan 10 miliar. Itu dia wafat. Bolehkah tetangga tadi, ustaz tadi, teman tadi nuntut ke ahli waris? Jawabannya tidak. Karena hibah menjadi hilang, menjadi tiada lagi pada saat dia wafat. Maka berubah menjadi milik hak ahli waris. Kalau ahli waris mau, walaupun belum laku, ya, mau mereka menghibahkan, ya, atas nama ayah orang tua mereka, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hak dari penerima hibah tadi, penerima hadiah tadi untuk menuntut kepada ahli waris. Karena ini hibahnya otomatis batal. Wa tasihul wasiyah bi ghairi muayyanin ka abdin min abidihi. Dan sah wasiat dengan sesuatu yang belum ditentukan, seperti seseorang mewasiatkan budak di antara budak-budaknya, di anal majhula yantaqilu ila warasati bil irthi fasahatil wasiyatu bihi kal ma'lum wa hadha la khilafa fihi. Karena sesuatu yang tidak diketahui berpindah menjadi waris, ya, kepada ahli warisnya, maka demikian juga sahnya wasiat sebagaimana sesuatu yang sudah diketahui, dan ini tidak ada perselisihan. Wa tutihil warasatu minhum ma sya'u, ay anna warasatal mayyit al-musi yu'tuna al-musallahu, ay abdun yakhtarunahu min abidin muwarrithihim li'anna al-isma al-abdi yatanawaluhu. Dan ahli waris menerima budak tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu waris dari budak yang diwariskan oleh pemberi wasiat, maka diberikan kepada yang diwasiatkan, dan mereka memilih manapun yang mereka kehendaki, karena nama atau istilah budak itu mencakup keseluruhannya. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila anna ta'yin hadzal 'abd yakunu bi tariqil qur'ah fa yaqra'u bainahum faman waqat salihi yu'tiyahu al-musalahu li'anna al-qur'ata tariqu syar'iyyin li tahdidi kulla ma lam yumkinu tahdiduhu illa biha fa wajaba al-'amalu biha wa hadha huwa al-aqrab. Sebagian para ulama berpandangan bahwa penentuan hamba atau budak itu dengan cara qur'ah, diundi. Maka mereka mengundi di antara mereka, maka siapa yang mendapatkan undiannya sesuai dengan hasil undian tersebut, maka dia diberikan kepada yang diwasiatkan. Karena qur'ah adalah merupakan tariqun syar'i, satu metode yang syar'i di dalam menentukan sesuatu yang tidak mungkin ditentukan kecuali dengan cara diundi. Maka wajib untuk mengamalkannya, dan ini yang lebih benar. Nah. Ya, bila dia berwasiat, dia punya 10, 30 ekor, 20 ekor sapi varietas sapi Bali. Tadi ya, kalau saya wafat, 1 ekor tadi saya wasiatkan untuk si fulan, dia banyak jasanya dalam hidup saya tadi. Ya, subhanallah, ajal wafat dia tidak tunjuk sapi Bali yang mana, kan itu berbeda-beda. Ada yang harganya mungkin 50 juta, ada yang harganya 45, ada yang 40, sesuai dengan bobot masing-masing sapi Bali tadi. Lalu bagaimana cara penyerahannya? Yang dikuatkan oleh
Syekh Mar'i dalam kitab Dalilul Talibnya, ini diserahkan kepada ahli waris. Terserah mereka mau ngasih sapi yang mana, ya, yang paling besar dengan harga 50 juta umpamanya, atau yang paling kecil dan paling kurus dengan harga 20 juta umpamanya, mana aja boleh. Tapi sebagian ahli ilmu, dikatakan oleh Syekh bin Jibrin, enggak, bukan begitu caranya, ya. Tetapi itu sapi ditandai satu persatu, dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, dipasang kalung di lehernya sampai 25 tadi. Lalu dia buat angka 1 sampai 25, dia tutup, dia lompat ke atas. Kamu pilih yang mana aja. Tadi kocok, pilih. Nomor boleh, buka mata juga boleh, diambil satu, keluar. Yang nomor 18, nah itu nomor 18. Ya, bisa jadi nomor 18 itu adalah yang paling mahal, bisa yang sedang, bisa yang paling murah. Ya. Ini menurut sebagian para ahli ilmu. Karena kalau kepada ahli waris, tentu ahli waris ngasih yang paling murah. Kan rugi mereka kalau ngasih yang paling mahal. Sahih. Ya. Tapi kalau dengan diundi, hal ini tentu kecurigaan kepada niat ahli waris atau keikhlasan mereka tidak terganggu. وتصير الوصية بالمجهول كحظ من ماله أو جزء أو نصيب ونحو ذلك من الوصايا التي ليس لها مقدار محدد لأن الوصية تصير بالمعدوم كما سبق فتصيح بالمجهول من باب أولى ولما سبق ذكره في المسألة الماضية. Dan demikian juga sah wasiat dengan sesuatu yang belum ditentukan atau diketahui, seperti seseorang mewasiatkan sebagian daripada hartanya, dan yang semisalnya dari wasiat yang belum atau tidak ditentukan kadarnya atau nilainya. Dan wasiat sah dengan sesuatu yang belum diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sah dalam bab ini menjadi lebih utama sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Wa yu'tihil warasatu ma sya'u min mali mawrisihimul mawsi bihadhihi wasiyah al-majhula lian hadzal mal alladhi sayu'tunahu iyyahu walau kana qalilan tasduqu alaihi hadhihi as-samiyat musammiyat allati hiya juz'un aw hadun aw nasibun fakana mujazzian. Nah, dan para ahli waris memberikan harta mana saja yang mereka kehendaki dari harta waris yang berwasiat dengan wasiat yang belum ditetapkan tersebut, karena harta ini akan diberikan kepada mereka walaupun nilainya sedikit, maka ini sah disebut dengan istilah atau mustalahat juz'un, hadzun, dan nasib, yaitu sebagian daripada harta. Wa dhahaba ba'du al-ilmi ila anna al-musalahu yu'ti ma yuradu bihadhihi at-tasmiyat wa hadhihi al-alfaz fi 'urfi ahli al-bilad alladhi yujadu bihi al-musi li'anna al-'urfa yukhassisu al-'am wa yuqayyid al-mutlaq wa hadha huwa al-aqrabu. Dan sebagian para ahli ilmu berpandangan bahwa orang yang menerima wasiat memberikan dari istilah penamaan juz'un dengan lafaz yang dikenal dan diketahui oleh ahlu negeri yang tempat di mana yang berwasiat berada, karena al-urf atau kebiasaan setempat mengkhususkan sesuatu yang umum dan mengikat sesuatu yang mutlak, dan ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, ya, sekarang dia berwasiat, dia tuliskan wasiatnya atau diikrarkan depan ahli warisnya. Bila saya wafat, maka sebahagian harta saya, sebahagian kebun atau sebahagian sapi, sebagian uang tunai, ya, itu kalian serahkanlah ke lembaga dakwah X atau ke Ustadz Fulan atau ke tetangga kita yang baik itu. Wasiat dari Bapak bila Bapak meninggal. Kalau mereka tidak memperjelas sebahagian
sebagian berapa ayah? 1/10, 1/12, 1/5%, 3%, atau 15% atau berapa? Kalau dia jelaskan selesai urusannya. Tadi dia bilang sebagian, entah berapa. Ya, ini bagaimana cara mereka menunaikannya ini? Ya. Kalau jual beli tidak sah. Saya jual kepadamu sebagian lahan ini dengan harga 100 juta. Sebagiannya berapa meter? Ya. Maka ini tidak jelas, kalau jual beli tidak sah. Tapi kalau hibah boleh dan wasiat adalah bagian dari hibah, boleh. Bagaimana cara mereka menentukan? Ya udah, mereka sepakati bersama, ya, sebagian itu umpamanya 10%. Nih sebagian 10%. Saya maunya 12%, kata si penerima wasiat. Kan 10% juga sebagian. Iya, 12% juga sebagian. Iya, kami ridho cuma 10%. Ya udah, selesai. Sebagian dari ilmu enggak dikembalikan kepada uruf negeri itu. Uruf negeri punya enggak sebagian itu seberapa? Indonesia saya kira enggak ada punya penentuan sebagian itu berapa. Atau dia mengatakan, bila saya wafat, sedikit dari harta saya itu serahkan ke lembaga dakwah Roja. Berapa sedikit itu? Ya, 5%, 25%, atau 15%, atau berapa? Ya, menurut jumhur, menurut yang kuat dalam mazhab, dikatakan oleh Syekh Barai, yaitu terserah dah berapa ahli waris nyerahinnya. Kalau mereka mengatakan memang ayah dari dulu setiap hari itu Roja itu nggak pernah mati di rumah, ya, kita dapat manfaat. Ayah sangat senang dapat kajian, walau dia sudah tidak bisa bergerak ke kajian, tapi dia di rumah dapat ilmu. Maka ketika dia bilang begini, ya udah kita kasih sedikit yang maksimal. Setuju enggak kalian sedikit maksimal itu kan 1/3. Terus kafir. Seperti dalam mazhab Maliki yang sedikit itu adalah 1/3. Udah, kita setuju, tidak ada masalah. Tapi menurut pendapat yang kedua, tergantung uruf. Sedikit, biasanya uruf di daerah kita ada nggak sedikit itu berapa? Kalau umpamanya Anda ngasih teman, nih silahkan minum, enak ini, Masya Allah, tapi sedikit ya, itu berapa dia? Sedikit itu berapa? 1 teguk, 2 teguk, 5 teguk, atau 1/5 atau 1/3? Pokoknya sedikit dah. Kadang juga kan ya uruf di kita, teguk kali ya, dia minum 1 teguk, udah sedikit itu, ya udah 1 teguk berarti. Seperti itu. Nah, insyaallah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Pemirsa Roja TV dan pendengar Roja, demikian sejumlah ketentuan dan penjelasan syarah dari poin-poin wasiat yang tadi kita simak bersama berkaitan dengan keabsahan objek wasiat. Dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 021 823 6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Abdillah. Silakan, Umu, pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya Ustaz begini Ustaz. Ada saudara Ustaz, dia ini kesang miskin lah Ustaz, karena bapaknya tidak ada. Kemudian sudah waktunya untuk beristri, dia tidak punya uang Ustaz. Kemudian ada tantenya, yang tante sepupu dari bapaknya itu berniat untuk menikahkan, tapi dengan melalui zakat Ustaz. Istilahnya zakatnya dia mau diberikan kepada anak ini yang tidak punya ini rencana dinikahkan. Tapi qadarullah Ustaz, kami kemarin pelamaran ternyata akhwatnya minta sekitar
55 juta Ustaz, tapi memang keadaan di sini Ustaz harga 50 juta untuk uang pena istilahnya, bukan mahar kalau di sini uang baru, uang belanja istilahnya itu Ustaz. Memang sudah seperti itu Ustaz. Nah, pertanyaannya, bolehkah Ustaz diberikan anak ini zakat seharga itu untuk membiayai pernikahannya? Itu yang paling murah ya. Tidak juga Ustaz, tapi kalau orang baku suka istilahnya Sebentar. orang Umumnya berapa? Ya umumnya itu umumnya itu memang sudah harga begitu Ustaz. Ya Berapa? soalnya yang di atasnya ya sekitar 50-an Ustaz begitu. Tadi cuma beda 5 ya, 55, dan ada masalah. Boleh. Oh, nah Ustaz, karena memang Ustaz ada juga di bawaannya, cuma kadang-kadang yang di bawaannya istilahnya kawin paksa Ustaz. Oh, anak-anak sudah saling cinta, tidak bisa lagi dipisahkan, ya biasa begitu. Ya udah, boleh. Pada umumnya. Oh ya, nah Ustaz, jazakumullah khairan. Boleh. Kemudian yang kedua Ustaz, boleh lagi satu? Iya, silakan. Ada seseorang mempunyai anak angkat Ustaz. Dia itu berwasiat setelah dia meninggal seluruh hartanya. Qadarullah terputus sama Abdillah, kita tidak bisa simak jawabannya, mohon maaf. Jadi yang pertama, silakan. Sekedar himbauan kepada kaum muslimin di beberapa daerah yang memberatkan calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang, atau memberatkan calon mempelai perempuan dan keluarganya harus membayar sejumlah uang. Ya memang itu bukan mahal. Ini fenomena ini akan menyebabkan banyak terjadi kemaksiatan. Ya. Kembali kepada syariat kita, bahwa Nabi menganjurkan wanita yang paling berkah itu yang paling mudah biaya maharnya. Kalau untuk mahar saja yang wajib, yang paling ringan, apalagi biaya-biaya belanja dan segala macam yang tidak wajib. Nah, bila susah pernikahan, ya, kalau mereka berbuat maksiat, tentu kondisi ini turut menjadi andil dalam kemaksiatan tadi. Bila Nabi hanya mengatakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Bila datang kepada kalian ya seorang yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Tidak ada itu angka kalau dia punya sekian nikahkan, nggak boleh sekian jangan nikahkan, nggak ada ya. Kalau Allah mudahkan rezeki bagi keluarga pengantin perempuan, yang laki-laki ini anaknya soleh, akhlaknya baik ya, tidak malas-malasan dalam mencari nafkah, baik akhlaknya, nikahkan. Nikah ke KUA alhamdulillah tidak mahal. Nikah di KUA bayar resmi. Kalau ada rezeki dari Allah, bikin acara ala kadarnya, sembelih satu kambing ya, panggil tetangga dekat, keluarga dekat. Tidak mampu pun tidak ada masalah, semampunya. Yang penting ini bagian dari keselamatan agama anak kaum generasi muda kita. Allah barik. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian Ummu Abdillah, dan juga bagi pemirsa yang lain ada nasihat yang bermanfaat berkaitan dengan apa yang disampaikan, semoga menjadi pencerahan. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon. Nah, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Johan di Bandar Lampung. Pak Johan di Bandar Lampung. Agak dikeraskan suaranya, Pak. Kecil suaranya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya ini. Tidak jelas suaranya Bapak. Johan di Bandar Lampung. Ya, mungkin bisa dicari sinyal, Pak, yang berpindah tempat. Atau ya, mohon maaf terputus sangat kecil suaranya, Pak. Mungkin nanti bisa dihubungi kembali, silahkan di 021 823 6543.
Baik, kita berikan kesempatan juga yang lain bagi ikhwan dan akhwat yang bertanya dalam pembahasan wasiat secara khusus pagi ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ali. Prima, Pak Ustadz. Akhi, taib. Silakan, Prima, Iya. pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Saya ini kan kerja, taruhlah lagi di kantor cabang lah gitu ya. Nah, terus itu suka ada teman kerja yang datang, baik itu dari kantor cabang yang lainnya atau dari pusat. Nah, ketika datang mereka itu seringnya dalam keadaan dinas. Nah, kalau misalnya saya memberikan hadiah gitu kepada teman-teman saya itu, bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz ya? Karena kan saya menganalogikannya dengan larangan memberikan hadiah kepada guru Pak Ustadz atau kepada yang terkait dengan pekerjaan begitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Wa jazakallahu khair, Akh Prima. Silakan, Ustaz. Kalau hadiah yang sifatnya biasa diberikan ke teman-teman, teman datang, Anda ajak makan di warung, ya, atau ketika dia akan pulang Anda berikan camilan-camilan oleh-oleh yang biasa, ya, itu suatu hal yang tidak ada masalah, kecuali ada di aturan perusahaan tidak boleh memberikan sama sekali, ya. Seperti itu. Tapi kalau Anda ajak dimakan di restoran yang harganya mahal, atau Anda berikan dia oleh-oleh yang mahal dari daerah tersebut, maka ini dalam agama tidak boleh. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Akh Prima, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, ini di luar tema. Nah. Ustaz, ini saya mau tanya. Jadi misalnya kita mau akad jual beli tidak tunai. Kemudian dari penyelenggara, ini bukan bank konvensional, ini lembaga syariah menurut klaimnya, itu ada biaya konsultasi di awal, di mana nilainya itu 2,5% dari nilai aset yang rencana mau diperjualbelikan. Nah, cuman dalam pembicaraan itu setelah dilakukan misalnya analisa oleh mereka bahwa pembeli ini kredibel untuk membeli, maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat di mana beberapa hari setelah itu harus sudah membayar 2,5%-nya itu. Dan ketentuannya apabila pembeliannya itu tidak jadi karena si pembeli yang memutuskan untuk tidak membeli, maka uang konsultasi yang 2,5% itu hangus. Tetapi jika memang tidak karena yang menjual tidak jadi mengizinkan untuk menjualnya atau tidak menyetujui menjualnya, maka dikembalikan secara penuh. Yang saya bingung hanya saat penandatanganan dan pentransferan uang yang 2,5% itu, harga jualnya belum disepakati dengan pihak yang menjual. Jadi yang pihak yang menjual ini koperasi. Bentar, berarti ada 3 pihak. Ada calon pembeli, ada pihak konsultan, Betul, Ustaz. ada pihak ketiga penjual. Betul, Ustaz. Ya, si konsultan minta fee 2,5% Betul. dari harga barang, tapi harga barang tidak diketahui. Betul, Ustaz. Terus pertanyaannya apa? Jadi harganya sebenarnya kan sudah diketahui oleh si pembeli harga pasarannya berapa. Tetapi harga jual secara tidak tunainya oleh si pihak penjual belum diketahui. Pada saat tanda tangan kontrak, harganya, pada saat membayar, harganya jelas. Kalau harganya saat itu menurut simulasi, Ustaz. Harga konsultasinya jelas seperti 2,5% dari Jelas. simulasikan 100 juta, berarti 2.500.000. Betul begitu? 2,5% dari nilai aset, Ustaz.
Anggap nilai asetnya 1 miliar, bayar 25 juta. Betul? Ustaz. Kan jelas, tidak ada masalah. Baik Ustaz. Berarti itu tidak masalah ya Ustaz ya? Tidak masalah, itu kan dia fee konsultasinya. Iya, baik Ustaz. Kalau Anda sudah mengerti, tidak perlu Anda gunakan jasa konsultasinya, langsung aja beli. Oh iya Ustaz. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz, ini agak penting banget Ustaz. Nah, silakan akhi. Ini tentang hutang. Apabila seseorang mau membayar hutang, tetapi oleh yang menghutangkan saat itu dibilang sudah nggak usah bayar hutang, hutangnya sudah dianggap lunas. Terus, oh ya sudah tidak jadi bayar hutang kalau gitu. Sudah disaksikan juga bahwa dikatakan bahwa hutangnya sudah lunas. Kemudian beberapa waktu berselang yang menghutangkan datang lagi mengatakan bahwa mungkin karena berselisih marah atau gimana, enggak, kemarin itu hutangnya tidak lunas, tolong dibayar sekarang. Itu bagaimana ya Ustaz? Mohon izin Ustaz pencerahan. Orangnya punya penyakit pelupa enggak? Tidak Ustaz, sehat walafiat alhamdulillah. Ya udah. Kalau dia sehat walafiat, ya Anda bayar aja. Baik Ustaz. Anda katakan ini berarti Anda memberi, kemudian menarik kembali. Dan Nabi mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang sudah memberi lalu menarik lagi pemberiannya bagaikan anjing, dia muntah anjing itu dan dia makan muntahnya. Bagi Anda dapat pahala. Nah, cukup jelas akhi? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Pak Hika di Palembang, Pak. Silakan akhi. Bapak silakan, Pak. Ya, jadi izin Ustaz, mau bertanya ini. Nah. Ada 2 orang yang ingin bekerja sama dalam peternakan kambing gitu loh. Nah. Jadi si A ini mempunyai lahan, kemudian dia juga yang modal untuk kandang kambingnya, kemudian pembelian bibit rumputnya, kemudian untuk rumah-rumah yang untuk penjaga juga seperti itu. Jadi semua modal yang disediakan oleh si A ini, Ustaz. Kemudian si B ini punya kemampuan yang handal dalam bidang peternakan kambing khususnya. Jadi semua pemeliharaan yang kemudian nanti akan dilakukan pengobatan segala macamnya itu diserahkan semua kepada si B tadi, Ustaz. Si B ini dia hanya supervisi, mengawasin saja atau dia turun tangan? Dia turun tangan, Ustaz. Jadi dia yang memelihara, dia yang menyediakan pakannya. Nah, dia sendiri yang melakukan itu, Ustaz. Terus? Terus kira-kira gimana sih menurut syariat pembagian daripada keuntungan dari kedua orang ini, Ustaz? Tinggal disepakati berapa bagiannya masing-masing, ya, berapa persen dari laba. Ya, tadi biaya semuanya habis berapa? 1 miliar umpamanya. Ya. Di atas 1 miliar itu laba. Yang disepakati pembagiannya apakah 50-50 atau 60-40 atau 55-45. Setelah 1 tahun dinilai lagi semuanya, tanah naik nggak harganya, kandang naik nggak harganya atau turun kandang, rumput tentu habis, ya. Tapi berkembang lagi karena ditanam lagi, ada naik nilainya, yang hewan naik beratnya atau beranak, dinilai semuanya naik jadi 1,2. Ya. 200 juta itu yang dibagi. Jadi yang persentase yang lebih besar itu yang pemilik modalnya atau yang pekerjanya, Ustaz ya? Tergantung kesepakatan mereka berdua. Tergantung kesepakatan aja, Ustaz ya? Iya. Iya, jadi total aset
pada saat awal dengan aset setelah waktu akad pembagian keuntungan, selisihnya itu yang dibagi ya Ustaz ya? Iya. Oh, iya. Bila ternyata tidak ada pertambahan, bagi pengelola nggak dapat apa-apa. Oh, pengelola nggak dapat apa-apa. Si yang punya modal, ya modalnya kembali penuh. Bila terjadi kerugian, pengelola tidak dapat apa-apa dan juga tidak menanggung risiko kerugian. Jadi kerugian hanya ditanggung oleh yang pemilik modal tadi ya? Iya. Ya. Bila kerugian itu kerugian bisnis, kan kelalaian dari si yang mengelola. Kalau kelalaian pengelola dia ikut andil tak ya? Dia wajib mengganti. Masya Allah. Ya, Tat, terima kasih Tat ya. Tat. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, masih dalam pembahasan wasiat bagi Anda yang baru bergabung. Baik, kita terima kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ummu Sabila, Ustaz di Pekanbaru. Baik, Umu Sabila, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini Pak Ustaz, kalau kita menikahkan anak kita dengan anak seorang kepala bank konvensional, itu gimana hukumnya ya Ustaz? Lalu kita nanti makan atau apa di acara walimahannya itu gimana ya Pak Ustaz? Penjelasannya Semua, Ustaz. sebentar Ibu, semua biaya dari pihak sebelah atau Anda juga ikut? Enggak, kalau kita ngadakan walimah kita tetap biaya kita kan Pak Ustaz. Kalau yang dia kita nggak tahu juga gitu kan Pak Ustaz. Yang biaya Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oh, jadi kalau kita makan di tempat dia gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa kalau nggak tahu, dan kemungkinan dia juga tidak semuanya dari dana dia juga, dan tidak semua juga dananya dari gajinya dia juga. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau ada misalnya gini, dia misalnya datang mengundang kita makan ke rumahnya sebelum banyak acara kita Pak Ustaz, itu boleh kita makan di rumahnya Pak Ustaz? Kalau dia ngundang khusus ke rumahnya dan Anda tahu dia tidak punya pendapatan yang lain, tidak boleh Anda ikut makan. Tapi kalau Anda tidak tahu, silahkan makan. Masya Allah, begitu ya Ustaz. Cukup ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, cukup jelas. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Umu? Dengan Ibu Nuraini di Sulawesi. Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya ini ada gaji sebulan 4 jutaan. Kemudian lanjutkan, Umu, pertanyaannya. Ya. Tapi dalam 1 bulan itu saya ada cicilan sekitar, sehingga saya terima gaji tinggal 1 juta lebih, tidak cukup 2 juta. Yang saya mau tanyakan, apakah saya itu kewajiban zakat masih untuk 1 tahun itu, adakah kewajiban zakat? Karena tabungan Anda ada berapa? Ada sampai 85 gram emas? Tidak ada tabungan-tabungan, hanya gaji tok itu. Tidak ada emas yang lantakan, tidak ada? Tidak ada, ya. Emas ada, tapi tidak cukup 10 gram, tidak, hanya 55 gram begitu. Tidak ada kewajiban zakat? Gaji saya terima tinggal 2. Tidak ada kewajiban zakat, Ibu. Jadi apa yang saya mau keluarkan hanya saja infak atau sedekah-sedekah? Boleh kalau Anda ingin. Begitu ya Ustaz ya. Karena ada cicilan, jadi tinggal saya terima, tidak cukup 2 juta lagi. Iya, tidak ada kewajiban zakat. Alhamdulillah. Oh iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik dari Sulawesi. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Ya, sudah masuk kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Pak Ustaz. Baik, dari Sumbawa. Silakan, Umu. Pertanyaannya? Boleh bertanya tentang zakat pertanian, Pak Ustaz? Silakan, Umu.
Ya, begini Pak Ustadz, di tempat saya kan makanan pokoknya itu nasi. Jadi bagi petani jagung, apakah dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian? Kalau iya, berapa zakat yang harus dia keluarkan? Dan kemudian dalam kondisinya begini Pak Ustadz, petani ini memiliki hutang, katakan misalnya 30 juta. Kemudian dia menanam di lahan yang rasanya kalau normal 10 ton. Tapi kadar Allah, dia memiliki hasil hanya 3 tonnya saja. Apakah dalam kondisi ini dia berkewajiban mengeluarkan zakat? Demikian Pak Ustadz. Sebentar Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Umu. Ya. Baik, silakan Ustaz. 3 ton itu berapa rupiahnya? Ya, katakan saja per tonnya itu 4 juta Pak Ustadz. Kita 12 juta Pak Ustadz. Ya. Allah barik. Ya, dia tetap berzakat bila hasilnya 3 ton dari jagung sebanyak 10%. Kemudian dari sisi yang lain dia tetap mustahik zakat juga. Yes, boleh juga dia menerima zakat 30 juta. Baik. Tapi untuk panenan hasil jagungnya tetap dizakatkan. Tetap dizakatkan. Nah dia status. Boleh saya lanjutkan lagi Pak Ustadz? Silakan. Ya, misalkan dalam kondisi ini dia memiliki anak yang kuliah atau yang sekolah, boleh dia memberikan zakat itu kepada anaknya atau cucunya Pak Ustadz, karena dia tidak memiliki aset yang lain untuk dijual begitu. Tidak paham saya apa. Ada anak yang masih dikuliahkan, bolehkah dia memberikan zakat untuk anak yang dikuliahkan tersebut? Tidak boleh zakat ke anak, ke cucu tidak boleh. Oh begitu Pak Ustadz. Iya Allah. Jagung tadi berikan kepada para mustahik. Demikian, cukup jelas semua ya untuk panenan jagungan juga ada zakatnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Raja dari Sumbawa. Baik, kita angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah dari Bekasi, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, ini ibu saya itu udah bercerai, Ustaz. Saya mati. Tapi uang pensiun dari suami itu masih boleh diterima karena dari perusahaan masih boleh dilanjutkan, Ustaz. Ulangi pertanyaannya, ibu Anda bercerai apa? Cerai waktu masih hidup. Pada saat hidup udah bercerai, tapi cerainya itu tidak ada talak dari suami. Pada saat ayah saya sudah cerainya meninggal, seperti apa? Cerai di pengadilan aja, Ustaz. Ya, terus. Ibu saya ngurus ke pengadilan. Nah, setelah ayah saya meninggal, itu otomatis uang pensiun jalan kepada ibu saya. Nah, apakah uang pensiun itu masih berhak atau tidak, Ustaz? Yang dari gaji suaminya tidak berhak karena dia bukan ahli waris. Tapi yang dari subsidi dari pihak tempat bekerja dia berhak. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ke anak itu bisa, Ustaz ya? Ya, ahli warisnya anak lah. Ya, anak ya. Umpamanya biasanya itu dia 11% dari gaji. 7% dari gaji, 4% subsidi. Yang 4/11 tadi itu milik istri berarti. Istri dan anak. Nah, itu bisa dibagi rata istri dan anak. Yang 7/11 dari uang pensiun yang diterima tadi itu untuk anak-anak saja bagi waris. Oh, oke. Baik. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Iya, silakan. Terkait waris, Ustaz, ini pada saat nenek saya meninggal dunia itu memiliki 5 bersaudara. Namanya siapa, Pak? Sebutkan namanya. Nama neneknya. Nama nenek Janudin. Punya 5 bersaudara. Pada saat meninggal itu ada rumah tinggal lah ya, ada tanah dan bangunan.
itu 5 bersaudara itu sepakat, ada 4 bersepakat memberikan kepada satu anak, tapi secara lisan pada saat itu. Nah, pada saat sekarang nih 4 orang itu sudah meninggal, tinggal 1 yang diberikan pada saat itu. Cucu-cucunya menuntut waris terhadap tanah tersebut. Itu apakah warisnya itu secara lisan itu udah benar atau harus ada secara notarial, Ustaz? Itu kan hibah. Hibahnya tadi kepada satu tadi diterima oleh satu tadi, dikuasainya atau tidak? Kenapa, Ustaz? Sorry, Ustaz. Tadi kan dia punya berlima ya. Iya. Kemudian mereka hibahkan ke seorang. Satu orang ya. Yang seorang penerima hibah sudah dikuasainya rumah dan tanah itu? Sudah. Pada ya saat udah, itu, itu milik dia udah. Walaupun tapi sekarang itu cucu katanya tidak ada tertulisnya, Ustaz. Dia waktu itu cucu-cucu yang dari berempat menuntut bahwa tidak ada tertulis, tidak ada kesepakatan waktu itu. Ya, tinggal sampaikannya ke cucu-cucu yang nuntut tadi. Ya, kalian silakan nuntut yang haram. Kalian akan menang karena secara pencatatannya tidak ada balik nama. Mereka pasti menang, tapi mereka mengambil harta yang haram. Yang penting waktu itu secara lisan. Dan sudah ada penguasaan juga ya Pak ya, dikuasai oleh yang menerima hibah ya. Baik. Siap. Cukup jelas, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami angkat pertanyaan saja dari pesan chat WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan apakah yang mendasari perbedaan antara hibah, kemudian wakaf dan wasiat. Demikian. Kalau wakaf itu Anda memberikan harta, manfaat dari harta itu yang akan diterima oleh penerima manfaat wakaf, sedangkan hartanya bukan milik dia, hanya milik Allah. Kalau hadiah dengan wasiat hampir sama, hartanya milik penerima. Kalau hibah langsung, kalau wasiat itu setelah pemberinya wafat. Hibah, Ustaz? Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Hibah hadiah. Taib. Demikian penjelasan dari hibah, wakaf, dan wasiat ya. Dan nanti bisa disimak kembali pembahasan wasiat masih berlangsung. Jazakumullah khairan. Kami yang selanjutnya pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari hamba Allah di Jakarta, apakah surat wasiat dari orang tua yang berisi pembagian warisan itu dapat dirubah? Ayah sudah meninggal dan ibu masih ada. Pembagian warisan sama rata laki-laki dan perempuan 1:1. Dan bagaimanakah menurut pandangan syariat Islam, Ustaz? Surat wasiat ditandatangani semua pihak, ayah, ibu, dan 4 anak waktu mereka atau ayah masih hidup semuanya. Dan ayah saat ini sudah meninggal dunia. Wasiat yang bertentangan dengan ketentuan Allah dalam waris itu hukumnya batal. Nabi mengatakan fala wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Nah, cukup jelas. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sofian di Depok. Ibu saya dan ayah saya berpisah dengan 4 anak, akan tapi tidak cerai saat berpisah. Ayah saya kawin lagi dengan memiliki 3 anak. Dan saat ini ayah sudah wafat. Apakah uang pensiun dibagi 2 ya Ustaz, dengan isi yang sebelumnya dan yang menikahnya lagi? PNS atau ASN atau bukan? Tidak disebutkan, Ustaz. Kalau ASN biasanya istri selanjutnya tidak dianggap, tidak didaftarkan dan tidak dianggap. Hanya untuk istri pertama yang 4
4/11% tadi. 4 dari per 11. Ya. Adapun 7/11 hukumnya waris tetap dapat semuanya. Termasuk istrinya ya, Ustaz, yang kedua. Iya, semuanya. Semuanya. Istri yang ketika dia wafat semua istri. Iya, tadi disebutkan juga benar PNS, Ustaz. Jadi sudah jelas tadi ya, disampaikan oleh Ustaz penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga yang diberikan oleh suami kepada istri dan kemudian dijadikan sebagai satu bagian dari harta nafkah, apakah ini diperbolehkan, Ustaz, dimanfaatkan oleh istri dan anak-anak? Jazakallahu khair. Bunga maksudnya apa? Ya, bunga bank yang dimiliki oleh suami. Uang riba. Ya, nah. Kalau suami hanya punya harta yang haram, seperti umpama dia bekerja di bank ribawi, bank konvensional, dan anak dan istrinya tidak mampu mencari nafkah, bagi mereka halal walaupun itu haram bagi suaminya. Karena status anak dan istri fakir miskin, tidak mampu mencari nafkah. Ya. Tapi dia bekerja yang halal. Ada sebagian hartanya dia tempatkan di bank riba dan ada dapat ribanya. Ini haram ribanya dimakan oleh anak istrinya. Bila anak istrinya tahu bahwa yang ini adalah bunga, itu wajib dia berikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. Ya. Cukup jelas. Nah. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami memiliki istri dan tidak dikaruniai anak kandung. Sang suami memberikan hadiah rumah dan diterima oleh istrinya. Namun sang istri ini berkata, saya terima hadiah rumahnya jika Allah mentakdirkan suami wafat terlebih dahulu, baru hadiah ini saya terima. Tapi selama suami masih hidup, maka biarlah rumah ini hak suami. Istri mau menerima hadiah jika suami sudah wafat saja. Semata-mata sang istri menjaga jika Allah mentakdirkan istri wafat terlebih dahulu agar rumah tersebut tetap menjadi milik suami. Jika akad seperti ini, Ustaz, pertanyaannya, jika suami wafat terlebih dahulu, apakah rumah itu menjadi ahli waris mutlak? Apakah atau menjadi hak istrinya? Jadi warisan. Karena istri tidak menerima. Demikian cukup jelas, menjadi kembali kepada hukum waris ya secara mutlak. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Dari Muhammad Markum, saya terputus pertanyaan WhatsApp-nya, silahkan disampaikan kembali terkait dengan pembagian zakat fitrah, Ustaz. Apakah zakat fitrah yang terkumpul dibagi rata kepada seluruh warga di lingkungan RT tersebut, baik yang kaya maupun yang miskin? Apakah ini diperbolehkan? Pertanyaan. Zakat al-fitr. Zakat untuk fakir miskin, tidak pernah yang kaya dapat zakat. Wabillahi taufiq. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Masih pertanyaan yang sama. Di lingkungan kami ada warga tetap dan warga yang mengontrak. Dan yang mengontrak berbeda agamanya atau non-muslim. Ketika Idul Adha, maka tetangga atau yang ngontrak ini tidak diberikan daging kurban. Apakah, pertanyaannya, kurban itu hanya menjadi milik untuk kaum muslimin saja, tidak diberikan kepada non-muslim? Bagaimana hukumnya? Kurban itu milik pekurban. Kalau pekurbannya ngasih kepada tetangga dan muslim, hadiah tidak ada masalah. Kalau dia nggak ngasih juga tidak ada masalah. Orang nggak ngasih hadiah, kenapa Anda? Nggak ada masalah. Cukup jelas, jazakallah. Bukan milik panitia. Bukan milik panitia, saudara. Ya, barakallahu fiik. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum asuransi syariah dan diperbolehkan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk mengikutinya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Asuransi syariah yang ada dalam pandangan saya tidak memenuhi kriteria kesyariahan. Wabillahi taufiq.
Jelas, nah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian, dan kami akan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad di Surabaya terkait dengan pembagian warisan. Bapak Ibu mempunyai rumah tinggal, kemudian selanjutnya Bapak meninggal tahun 1990. Lalu kemudian Ibu wafat di tahun 2019. Bapak dan Ibu saya tidak memiliki saudara dan memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Pertanyaannya Ustaz, mohon penjelasan tentang pembagian warisan untuk anak-anaknya. Demikian. Anaknya ketika suaminya wafat, istri dapat 1/8, sisanya untuk anak-anak 1/2. Laki 1, 2, perempuan 2, berarti 4. Di 4, 8 kali 4 sama dengan 32. Hartanya dibagi 32, istrinya 4/32, anak laki-lakinya 14/32, anak perempuannya 7/32. Kemudian berikutnya di tahun 2019 ibunya wafat, Ustaz. Ketika ibunya wafat, hartanya dibagi 4. Anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4. Nah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali selanjutnya dari Bapak atau dari hamba Allah di Purwakarta. Bagaimana kalau kakak kandung kita wafat dan kondisinya sudah berumah tangga, memiliki istri dan anak-anak. Kemudian ada seseorang yang menagih hutang dan jumlahnya cukup besar, Ustaz. Pertanyaannya, apakah kami saudaranya memiliki kewajiban membayar utang-utang dari almarhum kakak kami, meskipun kami tidak mengetahui terhadap hutang tersebut, Ustaz? Tidak ada kewajiban. Ya. Anak dan istri pun tidak ada kewajiban. Kewajiban dia yang bayar hutangnya. Maka bila diyakini hutang itu benar adanya, diambilkan dari harta dia sebelum dibagi waris. Kalau dia tidak punya harta, sudah tidak ada kewajiban dari siapapun. Nah, cukup jelas. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa di Purwakarta. Kami berikan kesempatan terakhir via telepon bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Satar di Bandung. Pak Satar di Bandung, silakan pertanyaannya. Ya, jadi ada keluarga ya yang meninggal. Yang meninggal istrinya namanya Entin. Iya. Ya. Terus punya suami. Nah. Punya anak 2 perempuan. Nah. Terus punya saudara sekandung laki-laki perempuan. Yang saya tanyakan berapa persentasenya masing-masing itu? Ada laki-lakinya berapa laki-laki, berapa perempuan? Anaknya perempuan 2. Saudaranya? Saudaranya laki 2, perempuan 3. Ya. Untuk suaminya karena ada anak 1/4. 1/4 ya. Terus 2/3 untuk 2/3 untuk anak perempuannya. Ya, terus kemudian sisanya untuk saudara-saudarinya 2/1. ya, itu ada, kalau saya hitung itu sisanya ada 1/12 itu, Ustaz ya. Bentar dulu, tadi 4, 3, ya 12. Ya, ya. 4/4, 3/12. Anak perempuannya, anak perempuannya 8/12 kan ya? Ya, ya, gitu. 8 berarti sisanya 3/12. Sisanya suaminya berapa? Suaminya 3 kan? Ya, suaminya 3/12. Anaknya kan 8. Anaknya 2 perempuan. Kan 2/3 dibagi 2. Iya. 2/3 dari 12 ke 8 kan ya? Iya. Ya,
Ya, 8 tambah 3 11. Oh ya, sisa 1. Satu ya. Terus dia pernah memberitahu pada anaknya, katanya meninggalkan wasiat begitu. Itu nggak berlaku ya, Ustaz ya? Dia wasiat untuk anaknya. Iya. Ya, batal. Batal ya. Iya. Begitu ya. Ya terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah khair, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fathar, saat tadi di Bandung cukup jelas, alhamdulillah, dan sudah terjawab. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kita pagi ini, silakan Ustaz. Ya. Wa akhwati fillah. Bila seseorang mengucapkan wasiat, itu Nabi sudah menentukan ada wasiat yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ya, tidak semua wasiat orang bila dia meninggal semuanya dilakukan walaupun bertentangan dengan syariat. Ya, maka pelajarilah wasiat tersebut, kapan dia boleh, kapan tidak, sehingga Anda ketika dia wafat bisa mengeksekusi dengan cara yang halal. Karena kalau tidak akan mengambil harta ahli waris secara haram tentunya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini, pembahasan dalam bab wasiat dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqh, dan kita akan sambung kembali insyaallah di kesempatan Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf sebelumnya ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairah. Kami akhiri pembahasan dan kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadiri Tablik Akbar bersama Syekh Dr. Ali Abu Haniyah Hafizahullah, Dai dari negeri Palestina, murid Syekh Ali Hasan Al-Halabi Rahimahullah, dengan tema perbedaan antara dakwah salafiyah dan harokiyah. Wa ma'adu 'ala al-Islam alladhi nazala min 'indillah. Penterjemah Ustadz Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah. Kamis 13 Safar 1447, 7 Agustus 2025, Ba'da Maghrib sampai selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.